Baik, ilmu agama lu udak tuh ya, biar nggak sengsara hidup lu. Itu bener. ada kata udak itu, Dik. Udah. Nah, udak itu kalau kata orang Betawi itu kejar. Oh, kejar, Sat. Maka umumnya di kalangan Betawi itu ada beberapa prinsip, Dik. Apa Pertama itu adalah prinsip ngaji, Ngaji, silat, silat, sama pergi haji, Dik. pergi haji. Nah, pesan ya untuk kalangan Gen Z ya dan anak-anak muda ya, silakan belajar mencari ilmu agama ya, tetapi juga harus selektif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Diksi Alofia? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan damai sejahtera. Pada kesempatan sebelumnya, pada nasihat orang tua Betawi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana berbakti kepada orang tua ya, Zat, ya. Ya. Bagaimana orang Betawi dan juga Betawi itu sangat menghormati orang tua ya, Zat. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang nasihat Betawi yang insya Allah di samping saya sudah ada Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Dik. Diki sehat ya? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Irfan bisa membersamai kami lagi nih, Ustadz. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol lagi, Dik. Iya, Ustadz. Jadi gini, Ustadz. Jadi saya sedikit agak resah, Ustadz. Jadi saya kan juga melihat kondisi sosial pada saat ini, Ustadz. Jadi banyak mungkin orang-orang muda atau anak-anak muda, Zat, agak jauh nih, Zat, dari bagaimana majelis taklim atau mungkin kajian-kajian lah, Zat. Ya. Nah, jadi juga mungkin kita tahu juga, Zat, mungkin anak muda sibuk main lah atau ngopi lah, Zat, di kafe-kafe, Zat. Ya. Jadinya mungkin agak jauh, Zat, dari majelis taklim. Juga mungkin ada anak muda yang udah kerja dan sebagainya gitu, Zat. Nah, jadi pas banget gitu, Zat. Waktu aneh kemarin baca, Zat, saya lihat baca ada nasihat orang tua Betawi, Zat. Yang bacaannya itu ilmu agama lu udak tuh biar kagak sengsara hidup lu. Nah, ini menarik tuh, agak menarik, Zat. Nah, jadi gimana maksudnya di nasihat ini orang Betawi itu memaknai nasihat ini kayak gimana sih? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Diksi Alofia dimanapun antum berada, kembali lagi kita akan mengulik ya tentang nasihat orang tua Betawi. Nah, pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas satu nasihat yang berkaitan dengan masalah ilmu agama ya, tentang keresahan tadi Diki yang sampaikan fenomena sosial di kalangan remaja saat ini. Baik, ilmu agama lu udak tuh ya, biar nggak sengsara hidup lu. Itu bener. Ada kata udak itu, Dik. Udak. Nah, udak itu kalau kata orang Betawi itu kejar. Oh, kejar, Zat. Ya, dikejar, dicari, dituntut gitu ya. Artinya apa sih pesan moral ya yang disampaikan oleh orang tua ketika beliau menyampaikan nasihat ini. Baik, sebelumnya, Dik, sebelum kita bahas secara detail ya tentang nasihat ini, kita melihat dulu bahwa nasihat ini disampaikan oleh orang-orang tua Betawi ya, itu tidak lepas daripada peran ulama-ulama ataupun peran daripada guru ngaji. Ya, di Betawi itu, Dik, strata sosial ya yang memang mungkin dikatakan tinggi di kalangan masyarakat Betawi itu adalah diduduki oleh golongan guru ngaji gitu ya. Guru ngaji, ulama, ustadz ya, muallim, guru ya, kemudian juga para ulama itu menempati strata sosial yang cukup tinggi di masyarakat Betawi. Kenapa ya? Karena memang peran beliau yang memang sangat penting ya dalam membina umat ya, dalam memberikan pemahaman agama kepada umat. Nah, sehingga peran guru ngaji ini sangat signifikan ya, sehingga beliau itu membentuk pemahaman agama orang Betawi. Nah, sehingga dari situ bahwa lahirlah sebuah mindset ataupun pemikiran di kalangan orang Betawi
atau bisa kita katakan prinsip ya. Prinsip orang Betawi yang terbentuk daripada didikan ulama-ulama ya, yang membentuk pemahaman agama orang-orang Betawi, wabil khusus orang-orang tuanya. Maka umumnya di kalangan Betawi itu ada beberapa prinsip, Dik. Pertama itu adalah prinsip ngaji, silat, sama pergi haji, Dik. Nah, makanya orang Betawi itu, apalagi sekarang menjelang musim haji nih, Dik. Iya, benar, pas banget. Ya, pas gitu ya. Itu setidaknya 3 prinsip itulah yang memang melekat menjadi mindset dan pemikiran orang-orang Betawi. Maka dia mesti bisa ngaji, ya, artinya dia bisa memahami masalah agama, kemudian dia juga harus menguasai silat atau bela diri, Dik. Nah, kemudian yang sangat umum diketahui adalah bahwa orang Betawi itu biasanya punya cita-cita pengen pergi haji. Dia pengen pergi haji ya. Bahkan kalangan masyarakat Betawi tidak segan-segan ya, atau tidak sayang untuk menjual tanahnya atau kebunnya buat pergi haji gitu ya. Karena memang itu sudah jadi prinsip orang Betawi ya. Makanya umumnya mereka itu berusaha atau berikhtiar ya, bisa untuk menyempurnakan keislamannya ya dengan melaksanakan pergi haji. Nah, sehingga pemahaman ini juga memengaruhi ya bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua Betawi itu memang sangat kental dengan nilai-nilai Islamnya, Dik. Ya, karena memang sudah terbentuk ya dari guru-gurunya ya, dari para muallim ya, dari para guru-guru ngaji ya, yang memang menancapkan pemahaman agama yang kuat. Nah, sehingga nasihat yang keluar pun yang terlontar daripada orang-orang tua kita ya Betawi umum khususnya ya, dan juga kami yakin orang-orang tua pada suku-suku lain, nah, itu sangat syarat dengan nilai-nilai agama. Nah, gitu, Dik. Ya, jadi tadi seperti notice ya, jadi ngaji, silat, dan haji. Pergi haji. Nah, itu tuh biasa aja tuh orang Betawi identik dengan itu, Dik. Ya, pergi haji gitu. Dijadiin moto hidup gitu. Jadi ya, itu bagian juga dari pemahaman yang sudah tertanam gitu. Jadi emang kelihatan banget ya, jadi Betawi itu identik dengan Islam, bahkan dari kondisi sosialnya juga meninggikan ulama ya. Jadi betul, kedekatan ya, kedekatan mereka dengan ulama itu begitu dekat sampai memang terbentuk pemahaman itu gitu. Nah, terus mungkin kita juga pengen tahu nih, dari nasihat-nasihat orang tua Betawi ini, mungkin dari kita bedah perkataannya. Boleh. Iya, jadi dari kan ilmu agama lu udah tuh biar kagak sengsara hidup lu. Mungkin dari ilmu agama, Set. Jadi apa sih, Set, maksud dari apa yang dimaksud dengan ilmu agama gitu, Set? Ya, baik, Dik. Sebelum kita membahas tentang masalah ilmu agama, kita berangkat dulu daripada ilmu ya, yang memang nanti kita bisa spesifikkan pada ilmu agama. Setidaknya bahwa Imam Al-Ghazali beliau mengklasifikasikan ilmu, Dik, ya, menjadi setidaknya menjadi 2 klasifikasi besar ya. Ini pertama adalah ilmu syar'iyah ya, dan kedua adalah ilmu akliyah. Artinya ilmu yang bersumber daripada Al-Qur'an, hadis yang kita kenal dengan ilmu syar'iyah, ataupun memang ilmu yang memang hasil daripada penelitian manusia ya, kemudian hasil daripada kajian, itu disebut dengan ilmu akliyah. Dan juga beliau menjelaskan tentang beberapa aspek hukum ya dalam mempelajari ilmu. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa pengklasifikasian tersebut ya, itu bukan merupakan bahwa ulama kita mendikotomikan ilmu. Ya, nggak ada dikotomi ilmu ya, karena memang semua ulama salaf maupun klasik itu bersepakat bahwa semua cabang ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja memang ada ilmu yang sifatnya fardu ain untuk dipelajari, ya, ada memang yang fardu kifayah ataupun skala prioritas gitu. Ya, sehingga dari sini bahwa dasarnya semua ilmu itu ya bersumber dari Allah ya, dan bermuara dari Allah juga. Ya, hanya memang nanti ada beberapa aspek hukum di mana yang skala prioritas untuk dipahami dituntut oleh setiap muslim, mana yang memang sifatnya fardu kifayah. Nah, ilmu agama atau ilmu syar'i ini adalah masuk ke dalam ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Nah, sehingga dari situ
tersiratlah ya dalam sebuah nasihat, ilmu agama lu udak tuh. Ya, lu cari tuh dik, ya, lu kejar tuh, lu tuntut tuh. Ya, kenapa? Karena itu adalah ilmu yang memang sifatnya fardhu ain, yang memang setiap individu itu wajib memahaminya. Ya, yang kita bagaimana masalah akidah, ya, bagaimana masalah kaifiyah ubudiyah, ya, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap muslim itu memerlukan itu sebagai sarana dia, sebagai ilmu dia, bekal untuk beribadah dan mengenal Tuhan. Nah, sehingga ilmu agama lu udak tuh ya, itu pesannya bahwa setiap kita tuh ya, setiap orang-orang Betawi ya itu dituntut oleh orang-orang tuanya, ya paling tidak dia menguasai ilmu itulah sebagai sarana dia untuk beribadah kepada Allah agar apa yang dia lakukan benar. Nah, ya secara agama gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi hal penting dik. Biar jadi orang benar ya. Dia jadi orang benar, ya, bukan pinter. Ya. Kalau pinter beda lagi nanti ya, nggak semua orang pinter tuh bener ya. Makanya biar benar ya. Nah, benar ini patokannya apa ya? Hukum agama, ya, bukan hukum sosial saja di masyarakat. Nah, kemudian dik, terkait dengan masalah ilmu agama ini, kita masih bahas ilmu agama dik. Ada setidaknya dua hal yang penting dik, ketika kita menuntut ilmu agama ya, artinya ketika kita mencari ilmu agama. Yang pertama adalah mencari guru agama ya, mencari guru ngaji gitu dik, itu harus selektif. Ya, harus selektif dik. Penting ya. Sekarang tuh belum lama tuh ada fenomena film di Malaysia gitu kan. Nah, ya sempat menyita perhatian warga net yang memang salah mungkin dalam mengambil guru gitu ya. Maka akhirnya ya seperti itulah gitu ya. Nah, artinya bahwa dalam mencari guru agama, kita diajarkan oleh ulama-ulama itu harus selektif. Ya, bahkan ulama-ulama kita mengajarkan bahwa ketika kita mencari guru, ya, sebelum kita menjatuhkan kepada siapa kita berguru itu, kita disuruh untuk istikharah. Istikharah ya, sebelum kita hadir ke majelis tersebut ya, ataupun mungkin sebelum kita menjatuhkan diri kita berguru kepada seorang ulama tertentu, ustadz tertentu atau guru ngaji tertentu, istikharah dulu. Ini selektif ya. Ya, karena apa? Karena ada sebuah perkataan ulama dik ya, bahwa ada sebuah qaul ya yang mengatakan hadza ilmu din ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu agama itu adalah ilmu adalah perkara agama. Ya, ilmu itu adalah masalah agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan, mempertimbangkan dahulu kepada siapakah kalian mengambil agama kalian. Kepada siapakah Anda menimba ilmu pengetahuan agama. Karena itu permasalahan agama yang penting. Nah, sehingga dalam hal ini pesan ya untuk kalangan Gen Z ya, dan anak-anak muda ya, silakan belajar mencari ilmu agama. Ya, tetapi juga harus selektif ya. Perhatiin ya bagaimana attitude seorang guru yang kita akan timba ilmunya gitu ya, dan juga bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Nah, itu menjadi hal yang penting dik untuk kita pahami. Benar. Jadi itu jadi fenomena yang sangat menarik gitu. Tuh. Nah, kemudian ada lagi dik yang menjadi perhatian kita, bahwa ketika kita menuntut ilmu agama ada hal yang penting, yakni khidmat. Kepada guru itu membawakan keberkahan. Ya, kita bisa belajar dengan AI dik. Ya, kita bisa searching berbagai macam pemahaman ya, melalui berbagai macam tools yang ada di berbagai platform digital, sehingga kita bisa bertambah kognitif kita tentang masalah agama. Tetapi keberkahan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan itu. Maka di antara untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah dengan khidmah. Ya, kita membantu dakwah guru, ya, kita khidmah kepada guru, dan itu adalah hal yang memang membawa keberkahan dalam ilmu. Ya, bahwa ilmu yang kita dapat itu insya Allah berkah ya, jika kita memang niatnya khidmah di situ, membantu dakwah ataupun membantu segala macam yang berkaitan dengan
ta'zim kita kepada guru kita. Nah, itu hal yang penting, Dik. Nah, di fenomena sekarang ini, di kalangan-kalangan remaja mungkin sudah banyak meninggalkan hal itu, ya, sehingga dia hanya cerdas secara kognitif, tetapi kurang mendapatkan keberkahan. Afektifnya kurang itu. Afektifnya kurang, ya, sehingga itu perlu bahwa tidak melulu keberkahan ilmu itu didapat dengan belajar, tetapi juga perlu ada khidmat di situ, ya. Oke, Zat. Masya Allah, Zat, dari ilmu agama ya. Iya. Kita lanjut nih, Zat. Yang lu udak tuh, ini paling menarik nih. Nah, Jadi udak, udak. udak gitu, Dik. Iya. Mana udak ini dikejar, Dikejar. dituntut, ya, dituntut bahwa memang kita ini dalam kehidupan ini memang yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah ilmu, ya, dan ngaji itu harus sabar, Dik. Ya, harus sabar. Ya, sabar apa? Kita merasakan kehinaan dalam ngaji, ya, artinya kehinaan itu kita bersusah payah, ya, banyak ujian orang ngaji, Dik. Ya, maka ada sebuah pendapat ataupun perkataan ulama, man lam yahtamil zullat ta'allumi sa'atan baqiya fi zulil jahli abadan. Nah, bahwa siapa orang yang tidak merasakan hinanya belajar sesaat gitu, Dik, maka ia akan tetap dalam kehinaan kebodohan selamanya. Iya, artinya bahwa ngaji itu perlu perjuangan. Belajar ilmu agama itu perlu perjuangan. Ya, melawan malas kita gitu kan, Dik, ya, melawan gerimis kalau hadir ke majelis, ya. Ya, atau mungkin yang sudah menikah banyak lagi tantangannya, ya, ujiannya, ya, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi itu perlu dipaksakan, ya, bahwa makna udak di situ maknanya cukup dalam. Artinya bahwa kita dituntut semangat, sudah jalankan itu, tetap kejar tuntut, ya. Nah, kita punya jadwal kajian malam Senin di Al-Aufiyah. Nah, itu tantangan banyak. Nah, ya, ada saja tuh pala puyeng lah gitu kan, badan lemes lah, ya. Mau ke majlis duit nggak ada gitu kan. Nah, tapi itu kita harus ini, Dik. Kita harus sadar bahwa ini ujian. Tapi tetaplah gua udak tuh ilmu gitu kan. Nah, buat bekal. Nah, nanti terakhir biar nggak sengsara hidup kita. Nah, iya. Ya. Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, ya, bahwa ilmu agama tuh modal kita. Bener, ya, modal lisa'adah, ya, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah berkata, ya, dalam syairnya, orang berilmu meskipun ia rakyat jelata akan menjadi besar jika berada dalam perkumpulan. Iya, orang kaya, Dik, tapi nggak punya ilmu, ya kecil. Iya, ya, tapi kalau orang dia, mohon maaf, Allah takdirkan dia secara ekonomi, ya, sederhana, tetapi dia punya ilmu yang luas, dia bisa dipandang orang. Ya, makanya untuk generasi muda ini, ya, makanya hadirlah ngaji, ya, di majlis-majlis tempat antum berada, ya. Penuhi kajian-kajian, hadir majlis, hadir di masjid dan di lain tempat yang memang itu bisa menjadi wasilah bertambahnya ilmu agama kita. Insyaallah. Nah, itu dari, ya, singkatnya. Oke, terakhir, sebelum kita tutup, terakhir biar kagak sengsara hidup lo. Mungkin ini jadi tujuan kita, li sa'adatil bashar, fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ya, bahwa orang ngaji itu ada tujuannya adalah agar dia beribadah benar sesuai dengan tuntunan agama, dan itu diniatkan sebagai cara dia beribadah kepada Allah. Ya, nikmat sehatnya dijadikan wasilah dia untuk beribadah, nikmat akalnya. Nah, sehingga semua itu akan bermuara nanti, jika itu ikhlas kita lakukan karena Allah, menjadi kebahagiaan kita untuk bekal kita nanti di dunia dan akhirat. Orientasinya nggak cuma di dunia doang, ya? Tidak cuma di dunia, ya. Dunia kan sementara, gitu kan. Maka itu sebagai bekal kita nantinya untuk di akhirat. Iya, benar. Ya, dan sekarang terakhir, Dik, ya. Sekarang udah mulai masuk bulan Zulqa'dah nih. Udah banyak majlis taklim yang iftitah nih. Dibuka, ya. Nah, sudah banyak majlis taklim yang iftitah, maka ya rekan-rekan sekalian, ashab Al-Aufiyah, hadiri majlis-majlis taklim yang memang sudah mulai membuka kembali kajian-kajian offline-nya, hadir ke majlisnya. Sebagian daripada kita mensyukuri nikmat umur dan akal yang Allah berikan. Jadi sangat penting, nasihat yang ini, untuk menuntut ilmu. Jadi
nggak cuma tentang apa ya, nggak cuma tentang kesuksesan di dunia doang ya, Ustaz. Betul, Jadi, insya Allah. kesuksesan di akhirat juga penting. Amin, amin. Jadi nggak Ya. cuma penuntut ilmu yang industrialis. Nah, gitu dik. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mungkin sampai sini dulu, Ustaz, ya. Ya, cukup, nanti kita Obrolan- lanjut lagi dik. Iya, obrolan diksi saat ini atau pada kesempatan kali ini tentang ilmu agama lu udah tuh biar kagak sengsara hidup lu. Nah, mungkin bisa dicatat atau dicermati oleh sahabat Diksi Alafia yang mungkin menjadi prinsip dalam hidupnya untuk prinsip para penuntut ilmu sehingga dekat lagi ke majelis taklim untuk Amin. ngaji ilmu Hadiri. agama. Iya. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, mungkin segitu aja, Ustaz. Alhamdulillah, Kali ini. mudah-mudahan Semoga bermanfaat. bermanfaat untuk sahabat Diksi Alafia dan juga untuk kita, Kita semua. semua. ya, Ustaz, Amin, ya. amin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.